Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan sharing, berdiskusi tentang bagaimana berpikir kritis. Nah, kenapa ini dijelaskan pada mata kuliah KDK 2, yaitu agar kita atau mahasiswa lebih mengetahui tahapan-tahapan berpikir kritis, kemudian kira-kira hal apakah yang mempengaruhi seorang perawat untuk berpikir kritis ya. Baik, langsung saja lanjut ke materi. Nah, di sini tampak ya di judulnya, yaitu model berpikir kritis untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi pada dasarnya kemampuan berpikir kritis seorang perawat itu dibutuhkan untuk mengambil sebuah keputusan. Banyak keputusannya, ada keputusan klinik, ada keputusan bagaimana mengarahkan keluarga juga untuk mengambil sebuah keputusan dan yang lain-lain. Nah, di sini seorang perawat mempunyai tingkatan berpikir kritis. Ada tingkat dasar, ada tingkat kompleks, dan ada tingkat komitmen. Nah, kemudian yang mana nanti tingkatan ini saya jelaskan di belakang. Selanjutnya untuk komponen berpikir kritis ada 5, yaitu yang pertama dasar pengetahuan khusus, ada pengalaman, ada kompetensi, ada sikap, dan standar. Oke, yang mana berpikir kritis ini berfungsi untuk mengarahkan perawat untuk membuat suatu penilaian klinik yang diperlukan untuk asuhan keperawatan yang aman dan efektif. Jadi intinya adalah yang mana kemampuan berpikir kritis seorang perawat itu sangat penting untuk melatih kemampuan mengambil keputusan yang mana nanti akan berpengaruh kepada pasien. Ya, intinya seperti itu, yaitu asuhan keperawatan. Nah, ini tadi ya komponennya tadi, dasar pengetahuan khusus. Nah, dasar pengetahuan khusus ini adalah menguatkan kemampuan perawat untuk berpikir secara kritis tentang masalah keperawatan. Jadi dasar pengetahuan ini adalah modalnya perawat dalam mengambil sebuah keputusan. Apa dasarnya? Ilmu. Ya, yang didapatkan melalui program pendidikan, bisa D3 atau S1 keperawatan. Ya, dengan adanya program pendidikan yang sudah ditempuh oleh seorang perawat, baik itu D3 maupun S1, maka itu bisa menjadi dasar awal seorang perawat untuk mengambil sebuah keputusan. Karena apa? Keputusan yang diambil itu sangat berhubungan dengan asuhan keperawatan, yang mana materi asuhan keperawatan didapatkan seorang perawat ketika dalam pendidikan formal ya, di pendidikan S1 atau D3. Selain itu, pengetahuan perawat itu didapatkan dari pendidikan berkelanjutan, tidak hanya ketika kuliah ya. Perawat bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya melalui peningkatan pengetahuan yang didapatkan dari pelatihan, entah itu pelatihan kepemimpinan atau pelatihan yang berhubungan dengan keterampilan klinik ataupun pelatihan yang lainnya, yang mana dengan mengikuti pelatihan tersebut maka seorang perawat bisa menambah pengetahuannya terkait sesuatu hal atau suatu kompetensi yang mana nanti akan mempengaruhi bagaimana seorang perawat itu mengambil sebuah keputusan ya. Oke, yang kedua adalah pengalaman ya. Jadi kita itu memang disebutkan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik, tetapi pengalaman itu juga pun harus ditambahkan dengan kemampuan kita dalam memahami sebuah teori ya. Jadi kemampuan kita terhadap pemahaman terkait dengan teori ditambahkan pengalaman perawat dalam menangani banyak pasien, pengalaman dalam mengambil keputusan, pengalaman yang diterima selama praktik ya.
Jadi tiap lingkungan praktik mempunyai stimulasi sendiri-sendiri. Perawat yang bekerja di ICU akan punya pengalaman yang sangat berbeda dengan perawat yang di poli, ya, sehingga ketika mereka dihadapkan suatu masalah keterkaitan keperawatan di ICU, maka perawat ICU pun bisa dengan mudah mengambil sebuah keputusan. Berbeda ketika ada perawat yang di poli, kemudian dia disuruh mengambil suatu keputusan di ruangan ICU, pasti masih belum expert, belum ahli, ya. Karena apa? Lingkungan praktik selama bekerja setiap hari tidak di situ. Perawat tidak menguasai lingkungan praktiknya seperti apa, ya. Jadi tiap ruangan, tiap departemen pasti akan memiliki karakteristik lingkungan, karakteristik pekerjaan yang mana nanti akan mempengaruhi pengalaman atau pengalaman perawat dalam mengambil sebuah keputusan. Kemudian keunikan pasien pun seperti itu. Berbeda ruangan, berbeda kelompok, pasti beda juga keunikan pasiennya. Perawat di ruangan anak pun punya kemampuan sendiri, keterampilan tersendiri, pengalaman tersendiri dalam merawat pasien anak, dalam mengambil keputusan perawat pasien anak. Begitu pula perawat di ruangan lansia atau perawat di komunitas pun punya keunikan masalah sendiri terkait dengan pasien, ya, karena pasien punya keunikan masing-masing. Sehingga dengan adanya pengalaman, adanya lingkungan praktiknya masing-masing perawat itu, dan keunikan pasien itu dapat mempengaruhi kemampuan berpikir kritis perawat, ya. Nah, kemudian kompetensi. Kompetensi itu apa? Yaitu proses kognitif yang digunakan perawat untuk membuat penilaian keperawatan. Bagaimana perawat itu bisa melakukan pengambilan keputusan, ya. Itu kemampuan intinya perawat itu, ya, intinya kompetensi itu. Yang pertama kompetensi umum, ada kompetensi khusus situasi klinis dan kompetensi khusus keperawatan, ya. Ini hampir sama seperti biasanya yang kita bahas di sini. Jadi perawat harus mempunyai kompetensi dalam mengidentifikasi sebuah masalah, ya, mencari masalahnya apa, mengidentifikasi ada masalah atau tidak, itu harus dikuasai oleh perawat. Kemudian bagaimana jika ada masalah yang banyak, kemudian perawat memprioritaskan bagaimana caranya, kemudian membuatkan keputusan, ya, ketika sudah tahu masalahnya seperti apa, yang prioritas yang mana, itulah yang harus dilakukan tindakan, itulah yang harus diambil sebuah keputusan, ya. Itu yang terkait dengan keperawatan. Kemudian sikap berpikir kritis, ya. Ini komponen keberapa tadi? Keempat, ya. Sikap merupakan nilai yang harus ditunjukkan keberhasilannya oleh pemikir kritis. Itu satu nilai. Adapun sikap dalam berpikir kritis antara lain tanggung gugat, ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi tadi itu, ya, jadi perawat itu harus bisa berpikir mandiri, ya, karena dalam sekali bekerja kita itu di samping butuh kerja tim, kita juga butuh yang namanya kerja mandiri atau berpikir mandiri, karena asuhan perawatan pasien dalam satu kali shift itu kita yang tanggung jawab satu orang, ya. Tidak dua orang pada satu pasien, tidak, tetapi biasanya dalam kita bekerja, perawat itu bertanggung jawab 6-7 pasien per shift, ya. Jadi kita harus bisa berpikir mandiri, kira-kira pasien itu mau diapakan, dikasih intervensi seperti apa dalam satu kali shift. Kemudian mengambil resiko, ya, selanjutnya mengambil resiko. Nah, kira-kira
ketika kita tidak sengaja ya melakukan sebuah kesalahan, maka kita pun harus berani mengambil sebuah resiko. Misalkan kita ada pada dua pilihan, maka kita pun ketika mengambil suatu keputusan, kita harus berani mengambil sebuah resiko. Jangan sampai ketika kita sudah mengambil sebuah keputusan kemudian ada efek buruknya, dampak negatifnya, kita kemudian menyalahkan yang lainnya. Itu tidak boleh ya. Jadi harus berani mengambil sebuah resiko yang mana ketika itu kita dalam kondisi darurat ya. Jadi kita dalam kondisi darurat yang mana kita harus segera mengambil sebuah keputusan, entah A entah B, maka kita harus bisa bertanggung jawab pada semua kejadian yang akan terjadi setelah kita mengambil sebuah keputusan tersebut. Kemudian kerendahan hati ya. Jadi selama bekerja atau dalam berpikir kritis ya, kita itu harus juga mempunyai sebuah kerendahan hati ya. Kadang kita juga ini ya, ketika salah pun kita pun harus punya kerendahan hati, kita meminta maaf. Jangan sampai ketika kita bersalah kita ngotot, kita ngeyel kalau kita tidak bersalah, padahal sebenarnya kita tahu kalau kita sudah bersalah ya. Misalkan nih kita sedang memasang infus anak-anak ya, kita tahu kalau masang infus anak-anak itu atau bayi itu sulit karena apa? Venanya masih kecil. Nah, ketika kita sudah menginfus anak-anak tersebut ternyata gagal ya, karena pembesarannya kecil terus gagal. Samping itu kita tremor karena apa? Keluarganya khawatir ya, atau kalau gitu keluarga itu lihat terus kita derdek sendiri. Nah, ketika kita gagal memasang infus, maka kita harus minta maaf. Dengan segala kerendahan hatinya kita harus minta maaf. Kita harus menyadari bahwa itu adalah kesalahannya kita ya. Bu, mohon maaf ya Bu ya, masih gagal, nanti coba dipasang teman saya, boleh seperti itu. Jangan sampai ketika kita berbuat salah kita malah menyalahkan yang lain. Misalkan, loh ini Bu, ini gagal ini masang infusnya, adiknya sih tangannya gerak-gerak terus, tidak boleh kayak gitu ya. Jadi akui kalau kita memang kemampuan kita kurang atau kompetensi kita atau keterampilan kita masih kurang bagus, diakui saja, nggak apa-apa Bu, nanti ini masih gagal Bu, nanti bisa dipasang teman saya yang lebih senior, mungkin begitu, nggak apa-apa ya. Jadi jangan sampai kita tadi itu ya nggak mau salah, nggak mau minta maaf ya. Kemudian integritas. Jadi kita ketika bekerja harus punya integritas yang tinggi. Kemudian ketekunan ya. Jadi dalam bekerja sebagai seorang perawat kita pun harus mempunyai sebuah ketekunan, atau dalam berpikir kritis kita pun harus punya ketekunan ya. Jadi jangan gerusa-gerusu ya. Jadi ketika ada satu masalah kita harus ditelusur dari mana penyebabnya masalahnya ini, harus dilihat lagi ya, sejauh apa masalah ini, dampaknya pada pasien, dampaknya pada keluarga, dampaknya pada perawat, dilihat semuanya ya. Kemudian kreativitas ya. Jadi ketika perawat dihadapkan dengan sebuah masalah, maka perawat pun harus berpikir kritis dengan melalui kekreatifannya. Misalkan kita mau pasang infus, ternyata kita nggak ada torniket ya. Torniket itu semacam tali yang berbahan karet untuk menahan aliran pembuluh darah. Kita nggak punya ini kayak gini, dipakai semua sama perawatnya. Kondisinya masih kita di IGD ya, pasiennya banyak, ternyata alat pengikat tangan
untuk masang infusnya nggak habis semua. Lalu kita harus kreatif, kira-kira kita mau pakai apa sekiranya kita bisa menghentikan aliran balik dari vena ya. Entah kita bisa pakai kasa digunting, atau kita pakai mansetnya tekanan darah yang dipompa itu, pompanya terus nggak dilepas ya. Jadi kita harus kreatif ya untuk menyelesaikan sebuah masalah seperti itu. Nah, ini adalah standar berpikir kritis ya. Jadi ada 2 standar dalam berpikir kritis. Ada yang standar keilmuan, yaitu standar intelektual, sama saja. Ada jelas ya. Kemudian tepat ya. Jadi ketika kita berpikir kritis itu tepat pada masalah yang muncul ya. Jangan sampai ketika kita mengambil sebuah keputusan ternyata nggak pas, masalahnya apa, solusinya apa, nggak pas. Kemudian spesifik ya, fokus pada masalah yang diangkat, fokus pada masalah yang kita temui. Kemudian akurat ya, jadi benar-benar dapat dipercaya. Kemudian relevan, masuk akal. Jadi ketika kita berpikir kritis, ketika kita menyelesaikan suatu masalah harus masuk akal. Jangan sampai di logika aja nggak masuk, apalagi diambil menjadi sebuah keputusan. Jangan sampai seperti itu. Kemudian konsisten, logis ya, sama tadi, mendalam ya. Jadi kalau mengambil sebuah keputusan, cari solusi yang mendalam ya. Karena apa? Kita tidak tahu kira-kira apakah solusi yang kita berikan itu nanti menimbulkan masalah lagi ya. Sehingga ketika mengambil sebuah keputusan kita harus benar-benar berpikir mendalam, sehingga apa yang kita sampaikan atau keputusan apa yang kita ambil itu tidak menimbulkan masalah baru. Kemudian luas, komplit ya. Jadi tadi itu tidak bisa menangani semua masalah dan tidak menimbulkan masalah yang baru. Signifikan, adekuat, dan terbuka ya. Ini standar intelektualnya. Kemudian standar profesionalnya ada 3. Ada kriteria etis untuk penilaian keperawatan, ada kriteria untuk evaluasi bagaimana, dan tanggung jawab profesional. Jadi ketika kita sudah lulus nanti ya, pasti nanti kita harus mempunyai sebuah etika ya, etika keperawatan. Kemudian kita harus bertanggung jawab pada profesi, sehingga nanti ketika kita lulus pasti kita ada sumpah profesi ya. Kita harus tahu etika keperawatannya seperti apa, kita harus bertanggung jawab ya, dan lain-lain. Nah, ini adalah tingkatan berpikir kritis tadi yang saya jelaskan di awal. Ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkat dasar. Nah, biasanya ini pada perawat baru. Kemudian didasarkan pada peraturan dan prinsip. Nah, karena perawat baru maka dia masih terbatas pada pengalamannya masih sedikit. Kemudian cenderung diatur oleh orang lain. Dan perawat ketika masih baru, pada perawat di tingkat dasar, perawat masih belajar menerima pendapat dan nilai di antara pihak yang berwenang ya. Jadi intinya seperti ini, ketika perawat masih baru maka dia pengetahuannya masih terbatas. Pengetahuan ya sebatas apa yang dia tahui ketika masih belajar di pendidikan. Kemudian pengalamannya pun masih terbatas karena masih baru bekerja, sehingga ketika mengambil sebuah keputusan dia masih ragu ya. Dia masih ragu, masih konsul dengan seniornya, masih konsul dengan ketua timnya, masih konsul dengan kepala ruangannya, apakah kira-kira keputusan yang diambil sudah benar, sehingga keputusannya itu masih dipengaruhi oleh orang lain, yaitu siapa? Entah itu ketua timnya atau
kepala ruangannya, yang mana yang dia yang mengarahkan perawat yang baru tadi itu, ya. Sehingga nanti dia pasti mesti belajar, oh ternyata dalam mengambil sebuah keputusan yang dengan masalah seperti ini, si A bisa berpendapat seperti ini, si B bisa berpendapat seperti ini, si C bisa berpendapat seperti ini, dan saya pun harus mengambil sebuah keputusan seperti inilah. Dia harus seperti itu. Jadi apa yang dia ambil sebagai keputusan masih diarahkan oleh orang lain dan masih dipengaruhi oleh keputusan yang lain juga, karena dia bisa menyimpulkan sebuah keputusan dari apa yang dikatakan oleh orang lain. Paham ya? Jadi karena masih terbatas pengalamannya, masih sedikit pengetahuannya, masih saklek pada aturan-aturan atau belum bisa mengembangkan apa yang sudah ada, dikembangkan sesuai dengan masalah yang dihadapi. Kemudian tingkat berpikir kritis yang kompleks. Ya, jadi perawat kontinu mengenali keragaman persepsi individu. Ini lanjutan dari yang pertama tadi, perawat yang masih mengenal perbedaan pendapat. Nah, ini juga lanjutannya, perawat masih terus-menerus mengenali keberagaman atau perbedaan setiap pendapat individu, ya. Karena dia sudah sering melihat atau mendengarkan temannya dalam menyelesaikan masalah, maka dia sudah mulai punya inisiatif, ya. Perawatnya sudah agak lama bekerja sehingga sudah punya pengalaman yang lebih banyak. Dia sudah punya bagaimana mencari solusi alternatif, ya. Ketika ada masalah A, maka saya harus punya beberapa solusi, ya. Solusi A, solusi B, solusi C. Ketika solusi A tidak bisa saya lakukan, maka saya ambil yang B. Ketika B tidak bisa saya lakukan, maka harus yang C. Jika C nggak bisa, maka saya harus ngapain? Lah, dia sudah punya inisiatif, dia sudah punya jalan keluar sendiri, tidak diarahkan oleh seniornya atau atasannya, ya. Memiliki kemampuan mengambil sebuah solusi yang punya manfaat lebih panjang. Jadi dia solusinya lebih bagus lagi, tidak hanya untuk menyelesaikan masalah sekarang, tapi juga punya dampak masa depan, ya, efek jangka panjang. Kemudian perawat memiliki lebih dari solusi dari setiap permasalahan. Tadi saya sebutkan, dia punya banyak solusi karena dia sudah berpengalaman, jadi masih punya bisa memikirkan beberapa solusi dari satu masalah. Nah, yang terakhir ini adalah berpikir kritis komitmen. Tentunya ini ada pada perawat-perawat yang sudah senior, sudah sangat lama bekerja, pengalamannya banyak, lama juga, ya. Perawat dapat mengantisipasi kebutuhan untuk membuat pilihan yang kritis setelah menganalisis keuntungan dari alternatif yang lain. Perawat selalu memberikan pilihan terbaik, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan perawatan pasien, ya. Jadi perawat ini sudah senior, sudah sering menangani masalah-masalah, sehingga dia pun mengantisipasi kira-kira agar tidak terjadi masalah ini, saya harus seperti apa, ya. Mengantisipasi semuanya. Jadi dia memikirkan sebuah solusi itu sebelum masalah itu ada, ya. Dia memperkirakan apakah masalah ini akan muncul. Ketika ada kemungkinan masalah ini akan muncul, maka saya harus memberikan atau melakukan sesuatu, ya. Dan perawatnya sangat inovatif, ya. Inovatif sesuai dengan kebutuhan perawatan pasien. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.